Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen di dalam bidang farmasi. Jadi, perkenalkan nama saya Maria Natalia Riwala dari kelas A, NIM saya 2340100106. Jadi sederhananya, manajemen itu adalah cara dalam mengukur pekerjaan supaya tujuan yang bisa kita capai itu dengan baik, cepat, dan juga tidak berantakan atau efektif atau efisien. Jadi, fungsi-fungsi manajemen farmasi sendiri itu ada 5, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan. Terus yang keempat yaitu pengkoordinasian atau coordinating, dan juga pengawasan atau controlling. Jadi sekarang kita akan membahas satu persatu dengan penjelasan yang lebih sederhana dan agar bisa mudah dipahami. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi perencanaan itu merupakan proses dalam menentukan tujuan dan cara terbaik kita untuk dapat mencapainya, dan merupakan dasar dari fungsi manajemen itu sendiri dari fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi perencanaan yang baik itu kita harus berdasarkan fakta atau berdasarkan data, di mana harus disertai dengan jadwal, waktu, dan juga pembiayaan yang jelas agar bukan hanya berdasarkan emosi atau harapan manusia itu sendiri. Jadi perencanaan itu artinya memikirkan dan menyiapkan apa saja yang akan kita lakukan sebelum pekerjaan itu dimulai. Jadi sebelum bekerja kita harus punya rencana supaya pekerjaannya itu lebih teratur dan tidak asal jalan. Misalnya dalam bidang manajemen farmasi, yang pertama itu kayak di apotek, itu kayak petugas melihat obat apa saja yang paling sering dibeli oleh pasien di bulan lalu, maka dari data itu dilihat dan apotek itu bisa menentukan obat apa saja yang harus dibeli atau ditambah supaya stoknya itu tidak habis. Kayak paracetamol di bulan lalu itu penjualannya 500 tablet, maka di bulan ini kita bisa naikkan jadi 600 agar pasien itu terlayani dengan baik. Yang kedua itu kalau di rumah sakit itu bagian farmasi harus membuat rencana pembelian obat untuk 1 tahun agar kebutuhan pasien itu tetap terpenuhi. Sedangkan untuk di industri farmasi itu perusahaan bisa mengatur jadwal produksi obat supaya produk bisa tersedia tepat waktu di pasaran agar tidak terlambat. Maka semuanya itu perlu perencanaan. Jadi dari inti perencanaan sendiri adalah kita dapat menentukan apa yang akan kita kerjakan, kapan itu dikerjakan, dan juga bagaimana caranya kita dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi pengorganisasian atau organizing itu sendiri merupakan aktivitas di mana menentukan, mengelompokkan, dan alokasikan pekerjaan kepada kelompok atau individu secara sesuai dengan tanggung jawab dari masing-masing kelompok atau individu tersebut, di mana hasilnya itu adalah struktur organisasinya itu dapat memperlihatkan tugas dan wewenangnya itu secara jelas. Jadi perorganisasian itu berarti kita itu membagi tugas di mana kepada setiap orang atau kelompok agar pekerjaannya itu lebih rapi dan tidak saling bingung kayak di bidangnya masing-masing. Dengan pembagian tugas yang jelas atau setiap orang tahu apa tanggung jawabnya dan apa yang harus dilakukan. Misalnya contohnya itu di apotek itu ada apoteker, asisten, dan juga kasir. Misalnya kalau apoteker itu kan bertugas untuk memeriksa resep dan juga memastikan obat aman sebelum diberikan kepada pasien. Jadi asisten apoteker itu membantu dalam menyiapkan obat yang sudah diresepkan oleh apoteker itu sendiri. Sedangkan kasir tugas dan tanggung jawabnya itu untuk mengurus pembayaran. Jadi setiap orang itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan tugasnya. Jadi kayak tidak tergabung dalam satu. Apoteker bisa kasir, bisa jadi
dalam meracik obat. Jadi semuanya itu mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terus yang kedua, contohnya di rumah sakit itu juga ada pembagian dan bagiannya masing-masing. Misalnya ada yang di bagian obat itu ada orangnya, terus pelayanan rawat jalan, rawat inap itu masing-masing mempunyai kelompok atau tanggung jawab individu tertentu. Jadi semuanya itu tidak digabungkan dalam satu tanggung jawab. Nanti pekerjaannya itu akan berantakan atau ribet. Kalau yang berikutnya itu di industri itu ada bagian produksi, QC, ada QA, itu ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tujuan dari perorganisasian sendiri adalah agar supaya pekerjaannya itu berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya, teratur, dan semua orang itu dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi ketiga adalah pengarahan atau directing. Jadi pengarahan atau directing itu sendiri merupakan fungsi di mana menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi agar mereka itu dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan juga efisien, di mana alat utamanya adalah instruksi yang jelas dan kepemimpinan yang baik dari seorang manajer. Jadi pengarahan ini merupakan proses dalam membimbing dan juga memberikan arahan kepada anggota tim supaya pekerjaannya itu dapat berjalan dengan baik. Biasanya itu dilakukan oleh pemimpin atau penanggung jawab di tempat kerja itu sendiri. Contohnya itu di apotek, itu sebelum apotek buka pasti apoteker itu memberikan briefing terlebih dahulu kepada staff atau para pekerja di apotek itu sendiri terkait dengan cara pelayanan yang baik kepada pasien itu kayak gimana. Terus di rumah sakit itu kepala instalasi farmasi itu dapat memberikan arahan tentang distribusi obat, yaitu bagaimana agar tidak terjadi keterlambatan. Dan juga di industri farmasi itu kayak supervisor itu mengingatkan pekerja agar selalu mengikuti aturan atau peraturan produksi obat dengan benar dan baik. Jadi pengarahan itu penting, sangat penting supaya semua anggota bekerja dengan baik, benar, disiplin, dan sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Yang berikut keempat adalah pengkoordinasian atau koordinating, di mana pengkoordinasian ini adalah usaha pemimpinan dalam menyelaraskan tugas dan juga kegiatan antar individu maupun antar individu maupun antar bagian agar tidak terjadi kesimpang siuran, di mana adanya tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga tujuan organisasi itu dapat dicapai secara harmonis. Jadi koordinasi itu berarti kita bekerja sama antar bagian dan saling berhubungan baik agar pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak adanya kesalahan atau tidak adanya terjadinya kesalahan. Karena dalam farmasi itu pekerjaan tidak bisa dilakukan sendirinya. Jadi semuanya itu harus saling membantu satu sama lain agar semuanya itu berjalan dengan baik. Contohnya itu kayak kalau di apotek itu kita harus bekerja sama dengan dokter dan juga perawat agar pengobatan pasien itu berjalan dengan baik. Terus di bagian pengadaan obat harus berkoordinasi dengan gudang supaya stok obat tidak terlalu banyak dan bahkan ada yang bisa kosong stok obatnya. Terus yang di industri farmasi sendiri, bagian QC itu dapat bekerja sama dengan bagian produksi supaya kualitas obat yang dihasilkan itu tetap terjaga. Di koordinasi ini itu dapat membantu semua bagian pekerja selaras dengan saling mendukung satu sama lain. Yang kelima yaitu pengendalian atau pengawasan, yaitu controlling, di mana
Pengawasan sendiri adalah proses dalam evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dirancanakan, meliputi pengawasan kualitas waktu dan juga biaya untuk memastikan agar organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya itu dapat tercapai. Jadi pengawasan itu proses di mana mengecek apakah pekerjaan itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana atau belum. Kalau ada kesalahan maka bisa segera diperbaiki. Jadi contohnya di apotek, itu apoteker rutin memeriksa stok obat agar tidak ada obat yang kadaluarsa atau expired. Dan juga di rumah sakit, itu kepala instalasi farmasi bisa mengevaluasi penggunaan obat setiap bulan. Sedangkan di industri farmasi sendiri, bagian QA dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan agar produksi obat itu sudah sesuai dengan standarnya. Jadi tujuan dari pengawasan sendiri adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan itu berjalan sesuai dengan tujuannya dan baik agar tujuan yang itu dapat bisa tercapai. Yang berikut adalah skema manajemen organisasi. Jadi skema manajemen organisasi ini ada masukan, proses sama keluaran. Secara mudahnya, misalnya manajemen itu seperti memasak di restoran. Jadi masukan itu kayak bahan aktif, bahan bakunya itu apa, terus proses itu cara dalam memasak bahan baku tersebut, dan keluaran itu misalnya makanannya itu enak atau rasanya itu bagaimana. Jadi di sini itu ada masukan itu ada itu SDM, money atau dana uang, material itu bahannya, dan juga manufaktur metodenya. Terus proses itu sudah kita bahas sebelumnya, itu ada perencanaan, perorganisasian, terus pengarahan, pengkoordinasian, dan juga pengawasan. Sedangkan keluaran itu produk atau jasa yang memastikan semua pihak. Baik, jadi sekarang kita akan bahas satu persatu terkait skema besar manajemen. Yang pertama itu itu sumber daya manusia, itu kayak contohnya apoteker, asisten apoteker, operator, kasir, dan juga orang yang bertugas meracik obat. Yang kedua itu money, uang atau anggaran, itu modal untuk beli obat, gaji stafnya, dan juga biaya operasionalnya. Yang ketiga adalah material atau bahan dan alat, dimana seperti obat-obatan, bahan baku, dan juga mesin produksi. Yang keempat itu manufaktur itu terkait dengan metode atau teknologi, yaitu cara produksi mesin tablet dan juga sistem komputer di apotek. Intinya tanpa modal yang cukup maka proses itu tidak bisa berjalan dan hasilnya itu tidak ada. Terus yang kedua adalah proses sudah seperti yang kita bahas sebelumnya. Pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu dimana kita berpikir dahulu sebelum bertindak, dimana tentukan tujuannya, cara mencapainya itu bagaimana, jadwal yang kita buat itu seperti apa, dan biayanya itu berapa. Jadi semuanya itu berdasarkan data dan bukan dari perasaannya kita. Misalnya di apotek itu kita lihat dari penjualan bahan di bulan lalu, dan kita dapat merencanakan pembelian obat di bulan ini. Jika kita gagal dalam merencanakan, maka sama saja kita lagi merencanakan kegagalan. Terus yang kedua adalah proses yang kedua itu pengorganisasian. Jadi kita itu bagi tugas dengan jelas, di mana siapa yang mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab untuk ini, siapa yang bertanggung jawab untuk itu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk siapa, supaya tidak adanya tugas yang double atau terlewat. Jadi di apotek itu seperti apoteker itu bagian konseling dan juga pengawasan. Untuk asisten apoteker sendiri itu
membantu menyiapkan obat, dan kasir itu dalam melakukan transaksi. Jadi semua orang itu tahu tugasnya itu apa dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Jadi tidak ada yang bingung dalam melakukan pekerjaannya, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terus yang ketiga adalah pengarahan, di mana setelah semua tugas itu dibagi oleh pemimpin harus menggerakkan timnya agar dapat memberikan instruksi yang jelas, memotivasi, dan juga memimpin dengan contoh yang nyata agar timnya itu dapat paham dan bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik. Seperti di apoteker itu pagi itu harus adanya briefing terkait SOP, pelayanan, dan target resep hari ini itu apa saja. Jadi di pengarahan ini tugas itu sudah ada, orangnya juga sudah ada, tinggal digerakkan, dan cara yang dilakukannya itu harus benar sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang berikut adalah pengkoordinasian, di mana kita harus memastikan semua bagian bekerja selaras atau tidak saling tabrak. Misalnya tidak ada yang bekerja double atau bekerja mempekerjakan bagiannya orang lain, dan tidak ada yang saling tunggu, karena semuanya mempunyai tugasnya masing-masing. Maka semuanya itu akan bergerak bersama dan berjalan sesuai dengan tujuannya. Misalnya di bagian industri itu QC itu koordinasi dengan produksi sehingga jadwal uji mutu itu tidak menghambat waktu rilis batch-nya. Jadi tanpa koordinasi itu semua masing-masing bagian kerja sendiri dan hasilnya itu tidak nyambung. Jadi tanpa koordinasi maka masing-masing bagian itu akan bekerja sendiri. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Jadi pengawasan itu kita cek apakah semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Kalau ada yang melenceng itu kita segera memperbaiki sebelum jadi masalah besar. Misalnya di apotek itu kita harus cek kartu stok berkala dan pastikan bahwa stok fisik itu ada catatan administrasinya. Dan juga di rumah sakit itu kepala IVRS itu dapat mengevaluasi laporan obat bulanan agar membandingkan dengan anggaran dan penjualan di bulan lalu. Jadi pengawasan itu harus adanya rencana terbaik sekalipun perlu dicek, karena tanpa pengawasan maka penyimpangan tidak akan dapat terdeteksi. Terakhir itu keluaran atau output. Jadi semua proses tadi itu bertujuan dalam satu hal, yaitu produksi atau jasa yang memberikan kepuasan bagi semua pihak, di mana secara optimal dan juga seimbang. Kayak pasien itu obatnya tersedia, aman, dan juga terjangkau. Untuk staff itu beban kerjanya itu adil dan kompensasinya itu layak. Dan untuk manajemen itu targetnya itu dapat tercapai dan juga efisien. Yang berikut adalah tujuan manajemen. Jadi tujuan manajemen itu mengubah sarana masukan menjadi suatu nilai keluaran yang dapat terpenuhi, di mana kebutuhan pengguna atau anggota organisasi. Jadi di sini ada hubungan fungsi manajerial dan juga elemen organisasi. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Untuk elemen organisasi sendiri itu ada tujuan, struktur, orang, teknik, dan juga informasi. Jadi antara fungsi manajerial dan elemen organisasi, yaitu perencanaan dengan elemennya itu tujuan, di mana perencanaan itu dibuat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk pengorganisasian terkait dengan struktur, yaitu pengorganisasian itu menghasilkan struktur yang jelas. Terus yang fungsi yang ketiga itu pengarahan, itu elemennya orang. Itu pengarahan itu ditunjukkan kepada orang atau SDM agar dapat bergerak.
Yang keempat, perkoordinasian. Itu teknik di mana koordinasi itu memastikan bahwa teknik atau cara kerja antar bagiannya itu selaras. Sedangkan untuk pengawasan itu berdasarkan elemen informasi, di mana pengawasan itu membutuhkan informasi atau data agar dapat menilai apakah sesuai rencana atau belum. Jadi tujuan akhir dari manajemen itu sendiri adalah mengubah masukan yang sudah dibahas tadi, manusia, money, material, dan manufaktur, mengubah masukan tersebut menjadi keluaran yang bernilai. Jadi manajemen yang baik adalah modal yang tepat dan juga proses yang benar serta hasil yang memuaskan. Dimana seperti apotek yang baik punya obat yang lengkap, yaitu masukan, pelayanannya teratur, yaitu prosesnya, dan pasiennya itu dapat sembuh dan puas, itu keluarannya. Jadi hanya itu saja penjelasan saya terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak kurangnya atau salah dalam pengucapan kata. Sekian sedikit video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih.